warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata 'an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah di pagi hari di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Hijrah dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para ulama, dan mudah-mudahan kepada kita semua yang hadir di pagi hari ini, semoga kelak di yaumil akhir kita dipertemukan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertama, saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah. Semoga di hari pertama di tahun yang baru ini kita bisa menjalankan aktivitas ibadah kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Untuk kesempatan di pagi hari ini masih menceritakan tentang kisah Luqman Al-Hakim, seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa Luqman Al-Hakim itu adalah seorang yang bijak, yang namanya dijadikan dalam sebuah nama dalam surat di dalam Al-Quran. Di antara nasihat Luqman Al-Hakim yang terkenal yang disampaikan kepada anaknya adalah tentang bersyukur kepada Allah. Menurut Luqman Al-Hakim, tidak ada takdir yang buruk, karena semuanya itu sudah diperhitungkan dengan sangat matang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan bahwa suatu hari Luqman Al-Hakim menasehati anaknya untuk meyakini bahwa segala apa yang telah diberikan oleh Allah, baik itu yang disukai ataupun tidak, sesungguhnya itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Luqman berkata kepada anaknya seperti itu. Kemudian anaknya berpendapat kepada Luqman, "Wahai ayah, saya belum bisa melakukannya sebelum saya membuktikannya sendiri." Jadi belum percaya bahwa apa yang ia terima itu adalah yang terbaik dari Allah. Mendengar hal itu, Luqman mengajak anaknya untuk menemui seseorang.
Kisahkan bahwa ia akan menemui seorang nabi di zaman tersebut agar bisa mendapatkan penjelasan yang lebih rinci lagi sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik, lebih utuh lagi. Kemudian anaknya berkata, "Mari ayah, ayo kita temui nabi tersebut." Setelah mereka bersepakat, akhirnya keduanya mulai mempersiapkan diri untuk menemui sang nabi tersebut. Berbagai hal mereka persiapkan, mengingat perjalanan yang akan mereka tempuh itu cukup jauh, termasuk juga mempersiapkan 2 ekor keledai yang akan menjadi tunggangan Luqman dan anak. Keledainya 2 kalau sekarang. Kalau kemarin ketika ke pasar, keledainya cuma 1. Itu menjadi permasalahan. Ya, kalau sekarang 2. Jadi anaknya 1 keledai, Luqmannya 1 kedelai juga tuh, keledai. Kuda aja ya. Nah, dan perjalanannya tidak melewati pasar lagi. Nah, setelah berhari-hari menempuh perjalanan, keduanya sampai di sebuah gurun yang sangat tandus. Bekal makanan dan minumannya pun semakin menipis. Energi, tenaga Luqman dan anaknya juga mulai menurun, mulai kecapean. Nah, itu kudanya juga lemes. Bukan hanya itu, ya, kudanya juga yang ditunggangi semakin lemah dan semakin lambat jalannya. Keduanya kemudian memutuskan untuk turun dari kuda tersebut dan melanjutkan perjalanan sambil jalan kaki. Dalam kondisi seperti itu, Luqman melihat di kejauhan, di depannya itu ada sebuah penampakan berwarna hitam dan asap yang mengumpul. Bayangan hitam itu berarti pohon. Asap yang terlihat ke atas itu menandakan bahwa ada permukiman penduduk. Ucap Luqman di dalam hati. Keduanya terus melangkah agar bisa segera sampai ke permukiman tersebut. Saat berjalan, anaknya Luqman Al-Hakim ini menginjak tulang hingga terjatuh dan pingsan. Luqman masih fokus berjalan melangkah ke depan dan mengira bahwa semuanya baik-baik saja. Gak taunya anaknya pingsan di belakang. Ya jalan aja terus. Saat menoleh ke belakang, Luqman baru menyadari bahwa anaknya terjatuh dan pingsan. Akhirnya ia pun bergegas kembali lagi menghampiri anaknya ke belakang. Sambil menangis, Luqman mencabut tulang dengan giginya, kemudian menyobek surbannya untuk membungkus kaki anaknya yang terluka tadi. Saat menatap wajah anaknya, air mata Luqman menetes ke pipinya. Selain ke pipinya, netes juga ke pipi anaknya yang pada saat itu masih pingsan. Ketika terkena tetesan air mata Luqman, anaknya tersebut akhirnya siuman. Kemudian anaknya berkata, "Ayah, mengapa engkau menangis? Bukannya apa yang menimpa saya ini adalah yang terbaik bagi saya." Kemudian itu yang diucapkan anaknya sambil mengeluh kepada Luqman, mengingat semua bekal yang sudah habis dan keduanya pun masih berada di gurun pasir.
Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi Luqman dan anaknya di tengah-tengah gurun pasir, perbekalan sudah habis, anaknya terluka. Apakah ini takdir yang terbaik yang diberikan oleh Allah? Kemudian usai menenangkan anaknya, Luqman menoleh lagi ke depan. Ternyata bayangan hitam yang tadi terlihat dan asap yang sebelumnya terlihat itu sudah tidak nampak lagi. Kemudian Luqman berkata, sudahlah, mungkin Allah sudah menyiapkan rencana lain. Jadi tujuan mereka sudah terlihat seperti itu, tidak ada lagi tandanya, sehingga arah petunjuk ke daerah tersebut pun menjadi hilang kembali. Tidak lama kemudian dari jauh muncullah sosok yang berpakaian putih yang menunggangi kuda. Kemudian Luqman terus memperhatikan sosok yang terus mendekatinya itu. Yang anehnya, pada saat sudah dekat, sosok yang menunggangi kuda berpakaian putih tersebut menghilang, namun suaranya tetap terdengar. Apakah kamu Luqman? Tanya sosok yang tidak terlihat itu. Luqman menjawab, iya, benar, saya Luqman. Wahai hamba Allah, siapa engkau sebenarnya? Saya bisa mendengar suaramu, tapi tidak bisa melihat wajah atau wujud. Kemudian sosok itu berkata, aku Jibril. Hanya malaikat dan nabi saja yang bisa melihatku. Jawab sosok tersebut. Jika kamu Jibril, tentu kamu mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jibril kemudian menjelaskan bahwa ia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan kota yang ada di depannya. Kota yang ada di depan sana berikut penduduknya semua. Pada saat yang hampir bersamaan, Jibril mengetahui bahwa Luqman dan anaknya sedang berjalan menuju kota tersebut. Jibril kemudian memohon kepada Allah agar Luqman dan anaknya ditahan supaya tidak sampai kota dan tidak ikut luluh lantah hancur bersama penduduk setempat. Jibril kemudian mengusap kaki anaknya Luqman yang terluka. Tidak lama kemudian kakinya itu pun sembuh seperti sedia kala. Tempat makanan dan minuman yang dibawa Luqman juga menjadi penuh kembali setelah diusap oleh Jibril. Tidak lama kemudian Jibril mengangkat keduanya dan mengembalikan Luqman dan Al-Hakim dan anaknya ke kota asalnya kembali. Dari kisah tadi kita bisa memetik pelajaran bahwa sebenarnya tidak ada takdir yang buruk, karena semuanya pasti ada hikmah tersembunyi di balik peristiwa tersebut. Bisa jadi hikmah tersebut baru kita sadari esok hari, lusa, atau bahkan beberapa waktu di kemudian hari. Itulah kisah Luqman Al-Hakim. Dan di kehidupan kita sehari-hari pun ada kalanya keinginan, harapan tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Yakinlah pada diri kita bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita semua. Adanya kita di perumahan ini itu adalah yang terbaik yang diberikan Allah kepada kita. Hidupnya kita sekarang dalam kondisi seperti ini itu adalah yang terbaik bagi Allah, dari Allah bagi kita.
Bisa jadi tetangga kita sudah memiliki kendaraan yang begitu wah, kenapa kita belum? Mungkin itu adalah yang terbaik bagi kita. Bisa jadi kalau misalkan kita diberikan harta yang seperti itu, bisa jadi kita berleha-leha dalam beribadah, mungkin kitanya yang belum siap untuk menerima harta yang begitu banyak. Jadi Allah memberikan kepada kita itu harta yang cukup. Ketika kita perlukan, ada. Itulah yang selalu diberikan Allah kepada kita. Allah memberikan kepada kita sesuai dengan kebutuhan kita. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Rezeki yang sudah kita dapatkan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala aktivitas kita dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita tutup tausiah di pagi hari ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah. Semoga kita terus diberikan keimanan, keislaman, kesehatan, dan bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir, Allahumma ighfir, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.